Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an warzuqna qira'atan sahihatan kama qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Thayyibah TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, kemarin kita telah membahas satu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah atau disebut juga dengan wasatul halqi, yakni huruf ain. Kita lanjut ke huruf yang satu makhraj dengan huruf ain. Mereka sama-sama keluar dari wasatul halqi atau tenggorokan bagian tengah, yakni huruf ha. Ya, huruf ha. Banyak laqab yang diberikan pada huruf ini. Ada yang bilangnya ha kecil, ada yang juga menyebutnya dengan ha pedas. Namun kita kembalikan bahwasanya huruf ha ini adalah huruf ha yang keluar dari wasatul halqi, ya, yakni tenggorokan bagian tengah, yaitu anak lidah bertemu dengan dinding tenggorokan di belakangnya. Bisa kita lihat di gambar pada huruf al-ha, ya, di situ huruf ha keluar, ya. Nah, setelah kita mengetahui tempat keluar dari huruf ha, maka wajib juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara pengucapan huruf ha. Apa karakter dari huruf ha? Apa sifat-sifat dari huruf ha? Nah, huruf ha itu memiliki 4 sifat, ya. Sifat yang pertama adalah hamas. Ya, sifat yang pertama adalah hamas, yakni ketika kita mengucapkan huruf ha, terutama dalam keadaan sukun, maka ada napas yang dominan mengalirnya, ya. Ada napas yang mengalir. Ketika kita menadahkan tangan kita di hadapan mulut kita, itu akan berasa ada udara atau napas yang mengalir saat sukun terutama, ya. Kita baca misalnya Allah. Nah, di situ akan ada napas yang mengalir terasa di telapak tangan kita. Itu yang dimaksud dengan sifat hamas. Gampangnya, ketika mengucapkan huruf ha, maka harus ada napas yang mengalir, ya. Lanjut, sifat yang kedua adalah rokhawah. Nah, rokhawah yakni suara huruf yang mengalir saat sukun, ya, suara huruf yang mengalir saat sukun. Nah, saat kita mengucapkan huruf ha dalam keadaan sukun, maka terdengar di indera pendengaran kita ada suara yang mengalir. Contoh tadi sama di kata yang sama di kata Allah. Nah, terdengar di suara kita ada suara yang mengalir. Nah, sifat hamas dan sifat rokhawah, dua sifat inilah yang membedakan huruf ha dengan huruf ain yang satu makhraj dengannya, ya. Adapun huruf ain itu sifatnya hamas, sifatnya jahar, sifatnya jahar, napas tidak mengalir. Dan sifat ain yang kedua adalah tawassut atau bainiyah, yakni dia tidak mengalir sepenuhnya dan juga tidak tertahan sepenuhnya, berada di antara rokhawah dan syiddah. Itu huruf ain. Tapi kita kembali kepada huruf ha. Setelah kita mengetahui harus ada napas yang mengalir, kemudian harus ada suara yang mengalir, maka sifat yang ketiga yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya huruf ha adalah huruf yang tipis. Dinamakan juga dengan sifat istifal, ya. Jika kita lihat pada gambar di atas, ya, pada gambar di layar ini, maka ketika kita mengucapkan huruf ha,
itu posisi lidah kita dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan normal, tidak terangkat atau mencekung, ya, sebagaimana sifat isti'la yang dimiliki oleh huruf khussadatin, khassa, dha, ghain, ta, qaf dan za, ya. Itu bahwasanya huruf ha ini adalah huruf tipis, maka tidak boleh kita menebalkannya karena sifat aslinya adalah istifal. Kemudian yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh huruf ha yakni infitah, ya, infitah, suaranya tidak menggumpal, ya, sebagaimana huruf-huruf yang berlawanan dengan sifat infitah yakni sifat itbaq, ya, huruf-huruf tebal seperti shad, dad, ta, za itu harus menggumpal suara ketika mengucapkan huruf yang 4 tersebut. Adapun huruf ha maka dia tidak menggumpal suaranya, ya, makanya dia termasuk dari huruf-huruf yang kita tipiskan ketika membaca huruf ha. Taib, itulah makhrajnya dan sifat-sifat atau karakter yang ada pada huruf ha. Kita lanjutkan kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf ha. Nah, ini harus diperhatikan, ya, agar ketika kita membaca Al-Quran terutama huruf ha itu tidak terjatuh dalam kesalahan, baik itu kesalahan yang fatal atau kesalahan yang ringan, ya. Taib, kesalahan yang pertama sering terjadi ketika mengucapkan huruf ha, yakni kita menebalkan suara huruf ha. Nah, hal ini terjadi biasanya terdapat huruf tebal setelah huruf ha. Nah, terjadi akibat karena kita sudah bersiap-siap ke huruf setelahnya, ya, sudah berancang-ancang. Nah, harusnya kita berikan dulu makhraj dan sifat yang ada pada huruf ha agar huruf ha itu tidak menebal. Saya berikan contoh yang salah. Contoh ini ahata. Dia ikut menebal karena ada huruf to setelahnya. Ahata. Ini kurang tepat, ya. Ahata. Ingat sifatnya istifal, suaranya tipis. Jadi kita baca ahata, tidak ahata, ya. Hapo, ya, ahapo, ya, tipis dia. Kemudian contoh yang kedua yang salah juga, al-haqqu, ya, misalnya dzalikal yaumul haqq, dia dibaca tebal, di situ hanya dibaca tipis, al-haqqu, tidak al-haqqu, ya, ya. Taib. Kesalahan yang kedua yang senantiasa sering terjadi juga pada huruf ha, yakni merubah huruf ha menjadi huruf ha. Nah, ingat ya, ha dengan ha itu berbeda. Meskipun sifatnya sama, cuma makhrajnya berbeda. Huruf ha itu keluar dari aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Adapun ha dari tengah tenggorokan. Nah, di sini sudah jelas perbedaannya. Walaupun secara sifat mereka memiliki sifat yang sama. Baik. Contoh pada surat Al-Fatihah ayat kedua, huruf ha harus dijelaskan. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf ha. Contoh, alhamdulillahi. Ini salah, ya. Alhamdulillahi. Ini salah, ya, dan ini termasuk kesalahan yang fatal, ya. Karena mengubah huruf dengan huruf yang lain, terutama dalam surat Al-Fatihah, maka bisa batallah solatnya, ya. Maka kita berikan makhrajnya pada huruf ha, yakni tengah tenggorokan. Alhamdulillahi, jangan alhamdulillahi. Baik. Kemudian contoh yang salah berikutnya pada kata Ar-Rahmanir-Rahim, harusnya dibaca ha, akan tetapi kita baca dengan huruf ha. Contoh Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kurang tepat, ya, dan ini juga masuk dalam kesalahan yang fatal. Baik, dan yang terakhir, kesalahan yang juga sering terjadi yakni mengucapkan huruf ha dengan huruf kho.
contohnya sama seperti nomor 2 tadi. Alhamdulillahi, atau Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ya, ini juga kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena mengubah huruf dengan huruf yang lainnya. Taib, itulah diantara kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi atau sering terjadi ketika mengucapkan huruf H. Taib. Kita lanjut ke latihan huruf H. Ya, kita lanjut ke latihan huruf H agar kita bisa mengucapkan huruf H dengan baik. Taib, kita mulai. Ha, hi, hu, ah. Ingat, dia memiliki sifat rokhawah dan hamas, alirkan. Ah, ya, ah, ya, ha, hi, hu, ah. Taib, lanjut. Ha, hi, hu, ah. Hu, han, hani, hahna, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Ahha, ahhi. Baik, kita masuk ke huruf H yang berharokat fathah, al-ha'u al-maftuhah. Ya, al-ha'u al-maftuhah, huruf H yang berharokat fathah. Baik, kita mulai. Hamim, hamim. Zuhziha 'anil nar, zuhziha 'anil nar. Ingat, ha dalam keadaan sukun memiliki sifat rokhawah, alirkan. Zuh, ya, zuhziha 'anil nar. Qad ahatallahu biha. Di situ ha setelahnya ada huruf ta, maka berhati-hatilah jangan sampai ha ikut menebal seperti huruf ta. Qad ahat, ini salah. Qad ahatallahu biha. Hasa. Ya, di situ dibaca tipis ha-nya, hasa. Taib, itu ha yang berharokat fathah. Kita lanjut ke ha, al-ha'u al-maksurah, huruf ha yang berharokat kasrah. Ya, hikmatun, hikmatun. Hiwala, dijelaskan jangan sampai seperti ha, contoh hiwala, ini ha, tapi kita mau ha. Hiwala. Uqadatan nikahi hatta, jelaskan ya ha-nya. Uqadatan nikahi hatta. Bimuzahzihihi minal azab, bimuzahzihihi minal azab. Hati-hati di situ, ha bertemu dengan ha, ya. Jangan sampai dibaca ha semua atau dibaca ha semua. Contoh bimuzahzihihi, salah. Atau ha semua, bimuzahzihihi. Ini juga salah, ya. Harus dibaca ha kemudian baru ha. Bimuzahzihihi minal azab. Mim mahis, mim mahis. Baik, itu huruf ha yang berharokat kasrah. Kita lanjut al-ha'u al-madmumah, huruf ha yang berharokat dhammah. Kita baca wa hurun 'ain, wa hurun 'ain. La abrahu hatta, dijelaskan ha-nya. La abrahu hatta, hu ha, abrahu hatta.
hatta, la abrahu hatta, yasbahuna, yasbahuna. Taib, itu ha yang berharakat dhammah. Kemudian kita lanjut ke al-ha'u as-sakinah, huruf ha yang sukun, ya, yang terbebas dari harokat. Contoh, yahsuduna. Jangan lupa ha saat sukun dominan rokhawah dan hamasnya, alirkan keduanya. Yahsuduna, tuhsyaruna. Nah, perhatikan, ketika ada huruf yang berharakat dhammah, setelahnya ada huruf sukun, maka kita pakai ad-dhammu wal irja'. Ad-dhamm itu kita monyongkan dulu huruf yang berharakat dhammahnya, kemudian irja' itu kembalikan huruf yang sukun agar sempurna. Jadi kita contohkan tuh, ini jangan dimonyongkan terus, tuh, tapi ditarik, tuh, ya, majukan kemudian kembalikan agar sempurna pengucapan huruf yang akan kita baca. Tuhsyaruna, al-mihrab, al-mihrab, min ba'di nuh. Ditarik agar sempurna alirannya. Min ba'di nuh. Setelah nunya kita monyongkan, ha sukunnya, karena dia kita wakafkan dan dia menjadi sukun arid, maka kita tarik kembali. Min ba'di nuh. Baik. Al-qarh. Kan ra-nya sukunkan dulu. Al-qarh. Baik. Itu huruf ha yang sukun. Kemudian yang terakhir adalah al-ha'u al-musyaddadatu, huruf ha yang bertasydid. Nah, perhatikan, setiap huruf yang bertasydid itu ada dua huruf di dalamnya. Yang pertama huruf yang sukun, yang kemudian yang kedua adalah huruf yang berharokat. Kita perhatikan kata asyihatan alaikum, ha-nya bertasydid, berarti ada dua huruf. Yang pertama ha yang sukun, kemudian baru ha yang berharokat fathah. Maka kalau ada ha yang sukun di sana, maka kita berikan sifat hamas dan rokhawah, ya, alirkan. Asyihatan alaikum, asyihatan alaikum, waliyumahhisallah, waliyumahhisallah, wa uhdiratil anfusus syuh, wa uhdiratil anfusus syuh. Baik, itulah huruf ha yang telah kita jelaskan pada hari ini. Silakan nanti dilatih di rumah, dan jangan lupa untuk memurajaah huruf-huruf yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, agar ketika kita membaca Al-Quran itu semakin baik, ya, semakin kurang pula dalam jatuh pada kesalahan-kesalahan yang ringan atau kesalahan-kesalahan yang fatal, sehingga kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita, dan kita berharap dengan bacaan tersebut Allah memberikan syafaat melalui Al-Quran nanti, sebagaimana hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Taib, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kita akan membahas huruf ghain insyaallah, ya, yang keluar dari adnal halqi. Taib, cukup dulu sampai di sini. Kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.